tenaga medis khususnya ya. Saya sudah selama 9 tahun saya berkiprah di rumah sakit. Sangat beda banget ya bulan Ramadan dan Idul Fitri yang tahun lalu sama sekarang sangat beda. Kalau sekarang tuh lebih ya udah makan seadanya, sahur seadanya, buka seadanya, nggak perlulah namanya baju baru, mukena baru, udah kita nggak bisa berpikiran sampai sana tuh udah nggak bisa lagi gitu. Pasti ada, karena silaturahmi yang secara langsung akan jadi terputus ya, kehilangan momen-momen sholat tarawih ya. Ya walaupun sholat tarawih boleh di rumah, cuman kan kami biasanya melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid, di kampung, dekat di rumah. Kemudian juga kehilangan momen-momen ya karena tidak boleh mudik. Jadi masing-masing saudara keluarga besar lebaran masing-masing yang di Jakarta, yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Bandung, yang di Kalimantan, seperti itulah momen yang hilang. Saya kangen banget. Kalau dulu itu biasanya saya request libur itu di awal puasa, saya pasti pulang untuk bertemu dengan keluarga. Kalau sampai saat ini saya sudah berapa bulan nggak pulang, padahal saya pengen banget kemarin itu saya pulang seperti itu. Terus sudah sempat janjian juga sama keluarga lebaran itu mau ngumpul bareng, tapi semuanya itu nggak akan terjadi secepat ini untuk pertemuan keluarga. Ya, memang ada perubahan yang signifikan, tapi tetap kita nikmati ya. Sebagai misal pada Ramadan sebelumnya saya selalu bersama keluarga sholat tarawih itu selalu pilihan utama di masjid gede Kauman karena kenyamanannya ya, selalu, sehingga saya harus merubah jadwal praktek saya di malam hari, kita geser ke sore hari. Nah sekarang itu tidak bisa kita lakukan lagi, tapi ada hikmah di sisi lain. Saya bisa sholat, kadang kami keluarga bertiga, jadi kita bisa sembahyang ya sholat fardu itu hampir pasti, kalau pas tidak jam kantor saya bisa berjamaah bertiga. Di sekitar kita sampai pagi ini pun saya lihat itu masih cukup ramai dan belum tampak adanya perubahan. Mungkin karena di provinsi kita belum ada PSBB, barangkali itu juga akan sangat berpengaruh ya. Larangan mudik saya sangat setuju, karena itu tadi dasarnya adalah mudik dari zona-zona yang merah, mudik dari zona-zona merah dan OTG tadi, saudara-saudara itu merasa tidak sakit, karena yang benar 81% itu tidak bergejala, Mas Fani, tidak bergejala. Ini yang justru dikhawatirkan karena dia merasa sakit, merasa sehat, hingga berbaur, disitulah terjadi penularan ya. Terbukti kalau di beberapa negara di Wuhan, Cina misalnya, dengan lockdown yang begitu ketat, itu di Vietnam yang perbatasan langsung dengan China, dengan Tiongkok, itu karena sejak awal negaranya itu sudah melakukan pengawasan yang begitu ketat, tanpa satu kematian pun di Vietnam. Di Singapura walaupun kasusnya jauh lebih banyak dari kita, angka kematiannya hanya 12. Walaupun angka yang positif lebih dari 15.000, jauh di atas kita, tapi angka kematiannya bisa ditekan karena kedisiplinan penerapan lockdown dan tracking yang begitu ketat, sehingga kasus-kasus cepat ditemukan, isolasi, sehingga tidak terjadi dampak yang lebih luas. Nah masalahnya kalau di negara kita itu kan rata-rata kita kan pekerja harian, sehingga kalau kita mau menerapkan antara lockdown, PSBB, karantina wilayah, itu juga akan berdampak terhadap faktor sosial, faktor ekonomi, dan sebagainya. Pandangan kita kalau ini memang diterapkan dengan semangat ta'awun, kita semangat gotong royong, membantu antar lingkungan, apalagi di momen
momen bulan Ramadan ini sebenarnya sangat tepat untuk kita saling berbagi. Kalau itu diterapkan, misalnya kita terapkan PSBB atau apa, justru sekarang ini di momen yang paling tepat karena momen bagaimana kita beramal, karena bagaimana kita berbagi di bulan suci Ramadan ini. Saya kira cukup bagus kalau itu segera diterapkan. Mari kita lewati pandemi ini dengan tertib, mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah supaya kita segera selesai gitu. Paling enggak kita pengen lah Idul Fitri bareng gitu loh, tanpa pandemi gitu. Jadi harus stay di rumah dulu, nggak usah kemana-mana. Kalau memang harus terpaksa kemana, ya satu aja, nggak usah rombongan gitu. Mudahan pandemi ini rampung, tidak ada second wave, tidak ada gelombang kedua, tidak ada reinfeksi, insya Allah. Membantu kami tenaga medis dengan misalnya tidak usah kumpul-kumpul dulu, selalu menjaga kebersihan, gunakan masker saat keluar rumah, cuci tangan, seperti itu. Meminimalkan, kalau tidak perlu tidak keluar rumah, lebih baik di rumah saja, karena mungkin saat ini rumah adalah tempat yang paling aman ya, seperti itu.